Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Puspitasari, NPM S1J016033. Yang terhormat kepada dosen pembimbing utama Dr. Insinyur Dwi Wayuni Ganipianti MS. Yang terhormat kepada dosen pembimbing pendamping Profesor Insinyur Widodo MSc PhD. Yang terhormat kepada dosen Insinyur Edi Termudi MS sebagai peneliti 1. Yang terhormat kepada dosen Profesor Insinyur Nani Setiawati MSc PhD sebagai peneliti 2. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Respon Pertumbuhan dan Hasil 4 Varietas Cabai Hibrida dengan Pola Tanam Tunggal dan Kombinasi di Dataran Menengah. Memiliki nama latin Capsicum annum L, merupakan salah satu tanaman hortikultura yang penting di Indonesia. Tanaman cabai memiliki potensi hasil yang cukup besar dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, ada pun manfaat cabai yang digunakan sebagai bumbu dapur dan juga sebagai obat-obatan, alat kosmetik, zat pewarna. Untuk kandungannya sendiri, cabai ini memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi dan mengandung beta-karoten. Produktivitas tanaman cabai di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 8,4 ton per hektar. Pada tahun 2018 mencapai 8,8 ton per hektar. Sedangkan di beberapa negara lain pada tahun 2009 sampai 2013 di negara Cina mencapai 22 ton per hektar. Di negara Kuwait mencapai 78,42 ton per hektar. Sedangkan di Australia mencapai 10,96 ton per hektar. Produktivitas cabai di Indonesia masih tergolong rendah yang disebabkan sebagian besar petani masih menggunakan benih bermutu rendah. Oleh sebab itu, pada penelitian kali ini, usaha untuk meningkatkan produktivitas cabai dapat dilakukan dengan penggunaan cabai hibrida unggul, di antaranya Unip CH13, Unip CH63, Dwi Guna Unip, dan Unip CH73. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada umumnya, petani banyak menanam cabai dengan menggunakan teknik monovarietas atau satu varietas. Sistem ini menghasilkan tanaman dan hasil panen seragam. Akan tetapi, dapat menyebabkan peningkatan serangan penyakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanaman cabai dengan sistem pola tanam tunggal dan kombinasi 4 varietas cabai hibrida karena dapat menekan perkembangan hama dan penyakit. Untuk tujuan penelitian kali ini menentukan hasil varietas cabai hibrida yang tumbuh baik di dataran menengah secara tunggal dan kombinasi. Adapun metode penelitian, diantaranya waktu dan tempat, bahan dan alat, rancangan percobaan, tahapan penelitian, variabel penelitian, dan analisis data. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai Agustus 2020, bertempat di Desa Pematang Dono di Kepayang. Untuk bahan dan alat, bahan yang digunakan yaitu 4 varietas hibrida Unip CH13, Unip CH63, Dwi Guna Unip, Unip CH73. Adapun alat yang akan digunakan yaitu meteran, cangkul, parang, ember, label, timbangan, cutter, gelas ukur, gembor, buku, dan alat tulis. Rancangan percobaan. Untuk rancangan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL dengan 3 ulangan. Penelitian ini menggunakan 4 varietas cabai hibrida, ditanam dengan pola tanam secara tunggal dan kombinasi. Setiap percobaan terdapat 24 tanaman, sehingga didapatkan 720 tanaman. Untuk tahapan penelitian meliputi yaitu pembibitan. Benih yang akan digunakan yaitu benih dari varietas hibrida Unip CH13, Unip CH63, Dwi Guna Unip, dan Unip CH73.
Sebelum benih disemai, terlebih dahulu dilakukan perendaman menggunakan air hangat selama 30 menit. Selanjutnya yaitu analisis tanah. Untuk analisis tanah dilakukan sebelum dan sesudah penelitian untuk mengetahui pH kandungan N, P, K, dan C organik. Analisis tanah dilakukan di laboratorium ilmu tanah. Tanah sebelum dan sesudah diberi perlakuan terlebih dahulu. Persiapan media tanam. Persiapan media tanam dilakukan dengan 2 kali pengolahan menggunakan cangkul. Pertama dilakukan dengan mencangkul tanah sedalam kurang lebih 15 cm sambil membuang gulma maupun sersa tanaman. Penanaman. Penanaman dilakukan setelah cabai penyemaian berumur 1 bulan. Lahan atau petakan yang telah diolah dan diberi lubang tanaman dengan jarak tanam 50 cm x 50 cm. Penentuan sampel. Sampel ditentukan secara acak dengan mengambil 6 sampel tanaman di setiap guludan. Pemeliharaan yaitu meliputi penyiraman, penyulaman, pengajiran, perempelan, pemupukan, penyiangan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan buah cabai dilakukan apabila buah cabai telah memiliki kriteria panen, yaitu ketika buah cabai telah masak dan sudah berwarna merah atau berumur 80 sampai 90 hari setelah tanam. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur 1 minggu setelah tanam, hingga tanaman telah memasuki fase generatif. Dengan menggunakan meteran kain, pengukuran dilakukan dengan cara mengukur dari permukaan tanah hingga ke titik tumbuh tertinggi. Umur mulai berbunga. Umur mulai berbunga dipanen dapat diperhitungkan dari mulai tanaman berbunga, berbuah, sampai berubah warna. Untuk luas kanopi diukur dengan menggunakan meteran. Pengukuran dilakukan setelah panen pertama dengan cara mengukur ujung tajuk pada tanaman sampel hingga ke ujung berikutnya. Pengukuran diameter batang dilakukan dengan cara mengukur batas pada ketinggian 5 cm dari permukaan tanah. Pengukuran dilakukan pada saat panen pertama dengan menggunakan meteran jangka sorong. Bobot buah pertanam. Bobot buah pertanaman dilakukan dengan cara menimbang buah cabai yang dipanen dari setiap tanaman menggunakan timbangan digital. Bobot buah per petak dihitung dengan cara menimbang jumlah buah cabai yang dipanen setiap petak pada tanaman sampel. Panjang buah diukur dari pangkal buah sampai ujung buah yang dilakukan setiap kali panen pada tanaman sampel dengan pengukuran menggunakan mistar. Diameter buah. Pengukuran diameter buah menggunakan jangka sorong. Pengukuran dilakukan dengan cara mengambil 30% buah dari setiap sampel. Jumlah buah yang dapat dipasarkan dihitung dengan cara menimbang seluruh buah yang dipanen, kemudian dikurangi dengan buah yang tidak layak jual, seperti halnya buah busuk terserang hama dan penyakit, sehingga nanti diperoleh buah yang baik dan berkualitas untuk dipasarkan. Untuk variabel penunjang yaitu pengamatan penyakit dan hama tanaman dilakukan dengan mengamati jenis penyakit apa dan penyebab penyakit atau hama yang menyerang tanaman cabai dan jumlah tanaman yang sakit. Dilakukan dengan interval 1 minggu setelah penanaman sampai panen terakhir. Analisis data. Data dianalisis secara statistik dengan uji ANAPA pada taraf 5% dari data hasil pengamatan tinggi tanaman, umur kemunculan bunga, luas penanaman, bobot buah per petak, dan produksi buah cabai per hektar. Jika hasil analisis berbeda nyata, maka akan diuji lanjut dengan DMRT. Berikutnya, dana percobaan. Dana percobaan dapat dilihat dari PowerPoint yang dilampirkan. Terdapat 10 perlakuan dengan 3 ulangan, sehingga didapatkan 30 petakan.
Baiklah, itulah hasil presentasi proposal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.